Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazna nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala-kepala madrasah, baik dari tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan RA, segenap rekan-rekan dewan guru, baik dari tingkat Raudhatul Atfal sampai kepada MA, anak-anakku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita tiap tahun, yaitu memperingati hari lahirnya bangsa kita, bangsa Indonesia, merayakan hari kemerdekaan dan hari kebebasan bangsa Indonesia dari seluruh penjajah yang pernah menjajah bangsa kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 79 tahun kita dilahirkan bangsa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman para penjajah. Hari ini adalah hari yang tahun yang ke-79 kita merayakan peringatan hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Kalau kita ingat betapa luar biasa pengorbanan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, hari ini kita mengingat betapa bangsa Palestina sampai dengan hari ini bahkan untuk berteduh saja sulit, makan sulit, apalagi ketika 1 orang, 2 orang, 3 orang mereka ditanya, anak-anak Palestina, oleh wartawan maupun orang-orang yang datang ke sana, apa yang kamu inginkan? Hari ini anak-anak Palestina menjawab, yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan. Untuk bahagia saja begitu sulit mereka. Itulah yang kemudian gambaran yang dialami oleh bangsa kita pada saat ini. 350 tahun kita dijajah, dan alhamdulillah pada bulan suci Ramadan, hari Jumat 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta berhasil memerdekakan bangsa kita Republik Indonesia dari cengkraman para kolonial, para penjajah pada saat itu. Oleh karena itu, kita semua yang sekarang sudah menikmati alam kemerdekaan yang luar biasa itu, kita tidak pernah berdarah-darah, kita tidak pernah bersusah-susah, berletih-letih untuk pernah ikut berjuang membebaskan negara kita dari cengkraman para penjajah tersebut. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana melanjutkan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Ketika kita tidak mampu mengisi kemerdekaan itu, maka seakan-akan kita berkhianat kepada bangsa kita.
berkhianat kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah memerdekakan Republik Indonesia dari cengkraman para penjajah tersebut. Lalu bagaimana sekarang kita melanjutkan perjuangan bangsa kita dari cengkraman para penjajah ketika kita berada dalam alam kemerdekaan ini? Maka tugas kita adalah agar para pendahulu-pendahulu kita menikmati apa yang sudah mereka perjuangkan di bangsa kita, di bangsa Indonesia ini. Maka tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini akan membias kepada beliau-beliau para pendahulu kita yang telah meninggal dunia, yang telah berdarah-darah, bahkan sampai tetesan darah mereka paling penghabisan mereka habiskan untuk memerdekakan bangsa ini, sehingga kita hari ini bisa tertawa dan tersenyum menikmati alam kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, tentu kita kembali kepada tugas dan fungsi kita masing-masing. Ketika hari ini negara membutuhkan kita sebagai seorang siswa, maka kita tentu bagaimana kita berupaya menjadi seorang siswa, seorang pelajar yang berakhlakul karimah, menjadi pelajar yang baik, pelajar yang tidak kurang ajar, pelajar yang memang benar-benar adalah orang yang terpelajar. Lihatlah sekarang anak sekalian, bagaimana narkoba merajalela di masing-masing bukan saja desa, tapi sudah menusuk jantung-jantung dusun maupun kampung yang paling dalam sekalipun. Ini narkoba yang itu kita tidak tahu maksud bagaimana sehingga bisa sampai sekarang tidak bisa diberantas narkoba tersebut. Mungkin saja karena penjajahan tidak berhasil lewat itu dan lain sebagainya, maka generasi kita, generasi bangsa kita akan diracuni melalui mirasantika, kalau istilah lagunya Roma Irama itu kan. Jadi mirasantika itu minuman keras dan obat-obatan yang terlarang. Oleh karena itu jauhi itu semua anakku sekalian. Bagaimana? Oh, tidak mungkin saya bisa. Narkoba itu mahalnya luar biasa. Tapi lambat laun, sedikit demi sedikit di pergaulan sangat merusak anakku sekalian. Nah, oleh karena itu saya harapkan kalian semua untuk tidak merokok. Kenapa kok? Apa kaitannya merokok dengan narkoba? Karena yang paling cepat terkena dengan narkoba adalah kita yang perokok. Kalau kalian bertanya, kan sudah tetap dengan rokok apa? Kalau Anda tanya saya seperti itu, oleh karena itu merokok adalah seperti apa kalau Majelis Ulama Indonesia, bahkan ulama-ulama Muhammadiyah mengharamkan bagaimana keharaman rokok karena dampaknya lebih buruk daripada manfaatnya. Oleh karena itu ketika kemarin sudah dibahas juga di rapat Dewan Guru dan sekalian. Kenapa saya ungkapkan? Karena seperti apa disampaikan oleh pesan-pesan pemerintah, merokok adalah membunuh. Oleh karena itu ketika Anda melihat guru-gurumu yang suka merokok dan pecandu-pecandu rokok, berarti merokok adalah kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak perlu untuk diikuti. Oleh karena itu kepada anakku sekalian, walaupun bapak guru banyak yang merokok, jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Warisilah apa yang mereka punya, ilmu yang mereka punyai, akhlakul karimah yang mereka miliki, itu yang kalian warisi dari guru-guru saat ini. Nah, ketika merokok seperti saya, bapak-bapak guru yang lain, jangan sekali ikuti itu. Jangan sekali ikuti masalah merokok itu, kebiasaan merokok itu, karena apa? Itu adalah peninggalan yang justru
akan merusak kita dan kesehatan kita. Jadi merokok saya harapkan untuk tidak kalian warisi. Ketika nanti ada yang kamu lihat merokok, baik saya maupun teman-teman yang lain, jadi itu tidak usah diikuti karena itu akan menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Ini merokok. Berikutnya saya sampaikan itu tentang siswa kita yang guru terkait dengan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tentu perjalanan pendidikan kita sudah demikian bagus. Pertahankan apa yang menjadi tugas-tugas kita di madrasah ini maupun di mana saja kita berada, entah kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, apapun profesi kita, maka tentu mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini, maka tentu sesuai dengan profesi kita dan tugas fungsi kita masing-masing, kita harus jalani fungsi dan tugas kita sesuai dengan harapan bangsa kita menjadi warga yang baik, warga negara yang patuh datang kepada negara kita sesuai dengan tugas dan profesi kita masing-masing. Sekali lagi pada siswa, kita harus berkembang luar biasa. Jangan perjalanan pendidikan kita dari itu ke itu saja. Nah, hari ini kita lebih banyak dirusak oleh apa? Oleh HP. Malah dengan doa dengan bangga berdua namun nikmat anak tegel HP. Kita lihat sekarang anak-anak juga berapa yang rusak karena HP. Saat miring mati lantaran game itu ya, game apa penjagalan ya. Banyak yang gantung diri, yang bunuh diri gara-gara judi slotin ya, gara-gara judi slotin itu akibat HP semua. Karena bersifat online ini yang merusak kita. Semakin mudah dan ya semakin mudah teknologi, semakin bagus teknologi, maka semakin luar biasa tantangan kehidupan yang kita hadapi. Oleh karena itu semakin berat tugas Bapak dan Ibu guru. Karena apa? Itu tugas berat Bapak dan Ibu guru dalam rangka memberantas itu semua. Karena kadang-kadang berbeda apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan kemauan daripada orang tua yang ada di rumah. Dengan tua kadang-kadang namun para kita kangen ya sih dengan tua HP itu udah kan. Padahal menurut kita justru HP sangat merusak ketika HP itu tidak mampu kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan perbanyak mengisi waktu dengan perbanyak belajar. Tapi justru waktu kita habiskan untuk hal-hal yang sangat tidak bermanfaat. Al-waktu kasayf fa illam taqtahu fa innahu qata'aka. Kata-kata hikmah mengatakan seperti itu. Jadi waktu itu laksana pedang. Kalau waktu tidak mampu kamu pelihara dengan baik, kamu manfaatkan dengan baik, maka kamu akan tersembelih dengan waktumu sendiri. Oleh karena itu manfaatkan waktu dengan baik, sebaik-baik mungkin kita manfaatkan waktu, tidak habis hanya dengan membuka Facebook, membuka WA dan lain sebagainya. Justru itu yang membawa kemudaratan bagi kita semua. Ini kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semua. Jadi kemarin kita rapat dalam rangka peningkatan kinerja kita pada tugas kita masing-masing sebagai seorang guru maupun karyawan yang ada di yayasan ini. Tentu hasil rapat kemarin kita akan aplikasikan itu semua dalam praktek kita sehari-hari, karena kita juga berbicara tentang persoalan-persoalan disiplin dan itu juga akan dicontoh oleh anak-anak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam arahan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.